Sesaat lagi akan Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Telepon +604 217 5588. WhatsApp +60 12 332 8505. Website www.nhearthospital.com. Follow Instagram @nheartpenang. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih terus bersama siaran kami di Sonora FM 98 Surabaya, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, diabetes sebagai penyakit dengan kondisi gula darah dalam tubuh yang tinggi bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah luka kaki diabetes atau ulkus diabeticum. Tidak semua penderita luka kaki diabetes membutuhkan operasi. Tindakan medis ini dilakukan hanya setelah Anda sudah melakukan pengobatan seperti perawatan luka dan obat-obatan, namun tidak kunjung sembuh. Bahkan luka meluas dan infeksi semakin parah. Amputasi merupakan tindakan bedah untuk menyelamatkan kaki yang sehat dengan membuang jaringan kaki dan tulang yang telah rusak. Bagaimana cara mencegah agar tidak sampai dilakukan amputasi dan menyelamatkan luka kaki akibat diabetik? Selama 1 jam ke depan, saya Andre Komarudin akan membahasnya bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sahabat Sonora, saya ingatkan Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia kali ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Audio di gelombang FM 98,0 Surabaya dan streaming sonora.co.id Play Surabaya. Visual melalui live YouTube Sonora Surabaya dan Sonora Jakarta serta aplikasi X-Space Radio. Khusus untuk sahabat Sonora yang mengakses acara ini melalui aplikasi X-Space Radio, jangan lupa ya, klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sudah ada narasumber yang terhubung bersama saya melalui via Zoom langsung dari Penang, Malaysia. Asok Profesor Dr. Edward Cho Tieng Che, konsultan bedah vaskuler di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Halo Dr. Edward Cho, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih and thank you for having me. For the first, can you please introduce yourself, Dokter? Okey, nama saya Edward Chok. Saya adalah seorang doktor bedah vaskular di Rumah Sakit Northern Heart Penang. Saya lulus dari Universitas Sydney dan saya menjalani pelatihan spesialisasi vaskular di negara United Kingdom dan dirotasi di dua rumah sakit yang berlokasi di Oxford dan Leicester. Saya juga menyelesaikan PhD bedah vaskular di London. Sebelum kembali ke kampung halaman saya di Pulau Pinang, saya adalah ketua doktor bedah vaskular di Rumah Sakit Umum Sengkang di Singapura. Saat itu, saya juga merupakan Presiden Perhimpunan Bedah Vaskular Singapura dan sekarang saya adalah Presiden Perhimpunan Bedah Vaskular Asia. Mhm. Bisakah Anda menjelaskan apa peran dokter bedah vaskuler? Can you describe what is a vascular surgeon role? Yes, of course. Doktor bedah vaskular adalah doktor spesialis yang menangani masalah pembuluh darah. Misalnya, jika arteri mengalami penyumbatan, doktor bedah vaskular dapat melancarkan pembuluh darah yang tersumbat. Masalah usus kaki diabetik yang menjadi topik pembahasan hari ini seringkali disebabkan oleh arteri yang tersumbat. Maka salah satu peran utama doktor bedah vaskular adalah menangani usus kaki diabetik. Namun doktor bedah vaskular juga memiliki peran penting lainnya. Jika arteri mengalami kerosakan dan berlebar atau kembang, kondisi ini disebut aneurisma atau aneurysms. Jadi doktor bedah vaskular
dapat memperbaiki pembuluh darah yang rosak tersebut dan membantu meningkatkan aliran darah dengan menggunakan obat-obatan atau prosedur minimal invasif atau operasi terbuka jikalau diperlukan. Tujuan utama kami adalah untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan sihat, serta mencegah masalah serius seperti kehilangan anggota tubuh, amputasi, kematian akibat pecahnya aneurisma, kematian akibat stroke, ukus akibat varices. Doktor bedah vaskular juga berperan dalam membuat dan merawat fistula arteria vena atau cimino, iaitu akses pembuluh darah khusus yang dibutuhkan oleh pasien gagal ginjal untuk menjalani hemodialisis cuci darah. Dengan kata lain, doktor bedah vaskular mempunyai peran penting dalam menjaga kesihatan pembuluh darah dan mencegah komplikasi serius. Mhm. Oke. Bisakah Anda menjelaskan apa itu ulkus kaki diabetik dan mengapa ulkus kaki diabetik merupakan komplikasi serius bagi penderita diabetes? Can you explain what diabetic foot unclips are and why they are such a serious complication for people with diabetes? Yes, of course I can. This is one of our main work as a vascular surgeon. Jadi, apa itu ukus kaki diabetik? Ukus kaki diabetik adalah luka terbuka atau borok yang biasanya muncul di telapak kaki pada orang dengan diabetes. Ukus ini bisa dimulai dari hal kecil seperti luka gores lecet atau kulit kering yang pecah. Tetapi pada penderita diabetes, luka kecil seperti ini bisa cepat memburuk dan menjadi masalah serius. So how does the ulcer happen? Diabetes menyebabkan dua masalah utama yang membuat ukus kaki lebih mudah dijadi. Number one, yang ke satu, kerosakan saraf, neuropati. Gula darah yang tinggi jika dibiarkan dalam jangka waktu lama bisa merosakkan saraf di kaki. Sehingga pasien diabetik mungkin tidak akan merasakan nyeri, panas atau luka. Yang Mhm, kedua, aliran darah yang buruk. Diabetes juga bisa membuat pembuluh darah di kaki menyempit sehingga darah sulit mengalir ke area luka. Tanpa aliran darah yang cukup, luka menjadi sulit sembuh dan lebih mudah terkena infeksi. mhm, So why is this dangerous? Mengapa ini sangat berbahaya? Ukus kaki diabetik mudah terinfeksi dan infeksinya bisa menyebar ke kulit, otot, bahkan ke tulang. Karena adanya kerosakan saraf, pasien diabetes mungkin tidak menyadari luka semakin parah mhm, sampai kondisinya sudah serius. Jika luka tidak sembuh dan infeksi menyebar, doktor mungkin harus mengamputasi sebahagian kaki untuk menghentikan penyebaran infeksi. Ini bisa berdampak besar pada kehidupan seorang, baik mhm, secara fisik maupun emosional. mhm, mhm, Jadi kesimpulannya, so to summarize, ukus kaki diabetik bukan sekadar masalah kaki, tapi tanda adanya risiko kesihatan yang serius. Namun kabar baiknya, ukus ini bisa dicegah dengan perawatan kaki yang baik, menggunakan sepatu yang tepat dan rutin memeriksakan kaki. Jika mhm, anda menderita diabetes, periksalah kaki setiap hari dan segera cari pertolongan medis jika melihat sesuatu yang tidak normal. mhm, Menangani masalah sejak dini bisa menyelamatkan kaki anda dan hidup anda. mhm, mhm. Dokter Cuk, apa penyebab dan gejala utama yang menyebabkan ulkus kaki diabetik yang perlu diwaspadai? What are the main causes and symptoms that lead a diabetic foot unclip that need to watch out? Thank you very much. This is a very good question. So, if one has got diabetes, then salah satu hal paling penting yang harus diperhatikan adalah ukus kaki. Luka terbuka yang tidak sembuh dengan baik. Ukus ini bisa dimulai dari luka kecil, tetapi bisa berkembang menjadi masalah serius jikalau tidak segera ditangani.
So we need to see what are the signs that we need to watch out for, and these are important signs, okay? So some of the signs that we need to look out for, berwaspadai, kemerahan atau pembekakan di kaki atau di sekitar luka. Luka, lecet atau goresan yang tidak sembuh setelah beberapa hari. Nanah itu penting. Nanah atau cairan yang berembes ke kaus kaki atau bahagian dalam sepatu. Bau tidak sedap dari kaki, terutama jika ada luka. Jaringan hitam atau gelap yang bisa menandakan kulit mati atau infeksi. Rasa sakit. Anda mungkin masih merasakan sensasi panas, kesemutan atau nyeri tajam meskipun saraf sudah rosak. Rasa hangat di satu bahagian kaki bisa menjadi tanda awal infeksi. Luka terbuka yang melihat jelas atau lubang di kulit, terutama di telapak kaki atau area yang sering mendapat tekanan. So, to summarize, how small the ulcer is, I think the patient should go and see a doctor as soon as possible. Yeah? Don't let it get too late, then it becomes more difficult for us to try and save the leg. Oke. So my pesan utama saya adalah jangan tunggu sampai gejala memburuk atau luka membesar. Segeralah temui doktor spesialis bedah vaskular jika anda menemukan luka sekecil apapun di kaki. So you need to look after the foot carefully. If there is an ulcer, go and see a doctor as soon as possible. It's okay. Sahabat Sonora, segeralah Anda berkonsultasi ke dokter Anda kalau gejala-gejala utama yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Chuks ini Anda alami pada bagian kaki Anda. Nah, sahabat Sonora, di segmen pertama ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Esek Profesor Dr. Edward Cho Ting Cek tentang apa itu ultus kaki diabetik. Bagaimana pengobatan pada penyakit ini? Kita akan membahasnya saat lagi di segmen kedua nanti. Saya ingatkan untuk sahabat sonora yang menonton melalui aplikasi X-Space Radio, bisa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital, Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program talk show kesehatan spesial bersama Northern Heart Hospital, Penang, Malaysia. Saya Andre, akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan program spesial talk show kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Kita masih bersama dengan Esek Profesor Dr. Edward Cho Ting Cek, konsultan bedah vaskular di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sahabat Sonora, saya ingatkan radio talk show kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Audio di gelombang FM 98,0 Surabaya dan streaming sonora.co.id Play Surabaya. Visual bisa mengakses melalui live YouTube Sonora Surabaya dan Sonora Jakarta serta aplikasi X-Space Radio. Sekali lagi khusus untuk yang mengakses acara ini melalui aplikasi X-Space Radio, jangan lupa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan bagaimana membuat appointment atau janji visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Oke, Dr. Chok, can you describe the role a vascular surgeon play in saving limb affected by diabetic uncleared, doctor? Yes, of course. Thank you very much for the question. Jadi, ketika seseorang dengan diabetes mengalami ukus kaki yang tidak kunjung sembuh atau sudah terinfeksi, itu merupakan tanda peringatan serius. Jika aliran darah ke kaki buruk dan luka tidak mendapatkan cukup oksigen atau nutrisi, kondisi ini bisa dengan cepat memburuk. Di sinilah peran doktor bedah vaskular yang sangat penting. Jadi, the vascular surgeon is a specialist in vascular surgery. Dia adalah spesialis dalam menangani pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh tubuh badan. Tugas mereka adalah memulihkan aliran darah yang baik, terutama ke bahagian tubuh seperti kaki dan tungkai yang sering terkena dampak pada penderita diabetes. Bayangkan mereka seperti tukang ledeng tubuh yang bekerja untuk membuka sumbatan atau penyempitan pembuluh darah agar jaringan di kaki bisa mendapatkan aliran darah dan sembuh. So how do they help to save the leg? Bagaimana mereka membantu menyelamatkan anggota tubuh? Number one, bedah vaskular memeriksakan aliran darah. Jika ukus diabetik tidak sembuh-sembuh, doktor bedah vaskular akan memeriksa apakah kaki mendapatkan aliran darah yang cukup. Ini bisa dilakukan dengan USG Doppler dan jika perlu, kami akan menggunakan pemeriksaan yang lebih canggih seperti CT angiogram. Nombor dua, kami boleh membuka arteri yang sudah tersumbat. Jika ditemukan aliran darah yang buruk, doktor akan membuka sumbatan pembuluh darah agar darah bisa kembali mengalir ke kaki. Biasanya, ini dilakukan dengan teknik minimal invasive seperti angioplasty. So we take a small balloon, we enter, and then we use the balloon untuk membukakan itu pembuluh darah yang sudah tersumbat. Sometimes we also use a stent. So stent itu macam cincin, tabung logam kecil yang dipasang di arteri agar tetap terbuka. So in other cases, jika prosedur ini tidak cukup, doktor bedah vaskular bisa melakukan operasi bypass, iaitu membuat jalur baru untuk aliran darah melewati sumbatan. As a vascular surgeon, we also work in a team. Kami bekerja bersama tim. The team consists of a podiatrist, doktor kaki, perawat perawatan luka, doktor spesialis diabetes, doktor penyakit infeksi. So together as a team, we can mengobati itu infeksi, membersihkan itu luka, meningkatkan aliran darah, memantau penyembuhan, mendukung pasien dalam mengelola diabetes dan perawatan kaki. Then in the future also, we want to prevent future ulcers from happening. So we will follow them up, control, memeriksa aliran darah secara rutin. So we do all this, and that is the role of the vascular surgeon in treating patients with diabetes. So in a summary, doktor bedah vaskular berperan besar dalam menyelamatkan anggota tubuh dari ukus kaki diabetik. Dengan memulihkan aliran darah, mengatasi sumbatan, dan bekerja sama dalam tim, mereka membantu luka sembuh dan mencegah amputasi. Terima kasih. Oke. Apa saja kemajuan terbaru dalam penanganan ulkus kaki diabetik untuk menghindari amputasi? So what are the latest advancement in treating diabetic foot unclears to avoid amputation, doctor? Yeah, there has been many innovations in the last 5 to 50 years. To summarize, dalam 10 tahun yang terakhir, telah menjadi kemajuan besar dalam teknologi alat medis sehingga tingkat keberhasilan untuk menyelamatkan kaki mencapai lebih dari 95%. Dengan peralatan canggih ini, doktor bedah vaskular kini dapat membuka pembuluh darah arteri yang sangat kecil di kaki. Sesuatu yang dulu dianggap
tidak mungkin dilakukan. So last time, 15 years ago, we could not be doing the things that we are doing now. So technology has moved on a lot. This means that now bahawa aliran darah ke kaki dapat ditingkatkan secara efektif yang sangat penting untuk mencepat penyembuhan luka. Peralatan ini mencakup kawat pandu macam guide wires, balons, cincin stand dan alat khusus yang dapat mengebor sebatan dan menyedutnya keluar dari pembuluh darah. Selain itu, kini tersedia ruang operasi moden yang disebut ruang operasi hibrida, hybrid operation theatre, di mana doktor bedah vaskular dapat melihat dengan sangat jelas hingga ke arteri kecil di kaki, sehingga tingkat keberhasilan prosedur menjadi jauh lebih tinggi. So now we can treat a lot of things that 10 years ago we cannot treat, and I think our success rate to save the leg is a lot higher now. Thank you. Intervensi bedah atau non bedah apa dokter yang tersedia untuk memulihkan aliran darah dan mempercepat penyembuhan? What surgical or non-surgical intervention are available to restore blood flow and promote healing? Jadi aliran darah pada pasien diabetes biasanya dipulihkan dengan teknik minimal invasif. Tidak lagi perlukan operasi besar seperti di masa lalu. Ini berarti prosedur sekarang jauh lebih aman dengan risiko komplikasi yang lebih rendah. Prosedur ini disebut angioplasti balloon pada arteri tungkai di mana hanya dibuat tusukan kecil dengan jarum the area selangkangan in the groin area. Melalui tusukan ini, doktor bedah vaskular dengan sangat terampil memasukkan kawat kecil yang diarahkan hingga ke kaki, lalu menggunakan balun atau stand untuk membuka arteri yang tersumbat. Doktor bedah vaskular juga dapat mengaplikasikan ubat khusus ke permukaan dalam pembuluh darah untuk membantu agar arteri tetap terbuka selama mungkin. Selain prosedur ini, ada juga intervensi non-bedah seperti terapi oksigen tekanan tinggi, hyperbaric oxygen, disebut juga oksigen hyperbaric, yang digunakan untuk meningkatkan suplai oksigen ke luka sehingga mempercepat penyembuhan. Obat pengencer darah juga sering diresepkan untuk mencegah arteri yang sudah dibuka agar tidak disumbat kembali. Dengan kemajuan teknik dan teknologi saat ini, pemulihan aliran darah pada pasien diabetes menjadi jauh lebih aman dan efektif. Bagaimana Anda menentukan apakah seorang pasien dapat dirawat secara konservatif atau memerlukan intervensi bedah? How do you determine whether a patient can be treated conservatively versus needing a surgical intervention? Ya, ini penting. This is important because we want to make sure that we will treat only people that requires treatment. So we want to try and minimize the number of unnecessary operations. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui seberapa banyak aliran darah yang sampai ke kaki secara objektif. Pemeriksaan ini meliputi dua hal utama. Pengukuran tekanan darah ke kaki dan kedua, pemeriksaan ultrasonografi USG untuk melihat arteri mana yang tersumbat dan seberapa luas penyumbatannya. Dari pengalaman dan juga hasil eksperimen, kami mengetahui batas minimal aliran darah yang dibutuhkan agar luka dapat sembuh. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa aliran darah berada di bawah batas tersebut, maka kami akan menyarankan tindakan pembedahan untuk membuka sumbatan pada arteri kaki supaya aliran darah cukup untuk penyembuhan luka. Jikalau aliran darah masih di atas ambang batas tersebut, kami akan menyarankan strategi konservatif, iaitu menunggu dan memantau terlebih dahulu.
kerana aliran darah dianggap masih cukup untuk penyembuhan luka secara alami. Mhm. Mengenai apakah ukus atau luka di kaki perlu dioperasi atau tidak, itu tergantung pada ukuran luka dan apakah ada infeksi. Luka kecil yang tidak terinfeksi biasanya bisa ditangani tanpa operasi, cukup dengan perawatan konservatif dan pemberian antibiotik. Tetapi luka yang lebih besar atau yang terinfeksi umumnya memerlukan tindakan bedah untuk membuangkan tisu yang sudah mati dan membersihkan infeksi. Dengan metod ini, kami dapat menentukan strategi yang terbaik untuk setiap pasien mendasarkan kondisi aliran darah dan tingkat keparahan luka. Mhm. Oke, sahabat Sonora, di segmen kedua ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Edward Chok tentang pengobatan pada penyakit ulkus kaki diabetik. Lantas apa saja upaya pencegahan pada penyakit ini? Kita akan membahasnya saat lagi di segmen ketiga nanti. Saya ingatkan untuk sahabat Sonora yang menonton melalui aplikasi Xpace Radio, sekali lagi Anda bisa langsung klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Saya Andre akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih mendengarkan program spesial talk show kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Kita masih bersama Asok Profesor Dr. Edward Chok Tieng Cek, konsultan bedah vaskular di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sahabat Sonora, Andre ingatkan, Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia kali ini bisa Anda nikmati melalui berbagai cara dan akses. Pertama, Anda bisa menikmati audio di gelombang FM 98,0 Surabaya atau streaming sonora.co.id Play Surabaya. Visual juga bisa Anda akses melalui live YouTube Sonora Surabaya dan akun Sonora Jakarta serta aplikasi Xpace Radio. Khusus untuk yang mengakses acara ini melalui aplikasi Xpace Radio, jangan lupa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Nanti Anda akan bisa langsung terhubung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui berbagai informasi tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dokter, langkah apa yang dapat dilakukan oleh pasien diabetes untuk mencegah timbulnya borok kaki sejak dini? What step can diabetic patient take to prevent foot unclears in the first place? Thank you for the question. Jika Anda mempunyai penyakit diabetes, rawatan kaki adalah salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan untuk tetap sihat.
Diabetes dapat mengurangi aliran darah ke kaki dan merosakkan saraf, yang berarti Anda mungkin tidak merasakan luka, lecet atau tekanan pada kaki. Luka kecil bisa berubah menjadi ukus kaki yang serius jika tidak sedar atau tidak diobati. Tapi kabar baiknya, ada steps langkah-langkahnya yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk membantu mencegah ukus kaki dan menghindari komplikasi serius. Jadi perawatan kaki sebagai bagian dari rutin harian Anda. Number one, periksa kaki Anda setiap hari. Lihat bahagian atas, bawah dan di antara jari-jari kaki Anda. Perhatikan apakah ada kemerahan, luka, bengkak, lecet atau tanda-tanda yang tidak biasa. Jika Anda kesulitan melihat bahagian bawah kaki, gunakan cermin atau minta bantuan keluarga. Nombor dua, cuci kaki Anda setiap hari. Gunakan air hangat dan sabun, lalu keringkan dengan baik, terutama di antara jari-jari kaki. Nombor tiga, gunakan lotion atau moisturizer. Kulit kering bisa retak dan menyebabkan infeksi. Jadi, pakaikan lotion di kaki, tapi jangan di antara jari-jari kaki. Nombor empat, potong kuku kaki dengan hati-hati. Potong lurus dan jangan terlalu pendek. Jika ragu, minta bantuan ahli medis atau podiatris. Podiatris ada spesialis untuk kaki. Nombor lima, jangan berjalan tanpa sandal atau sepatu. Bahkan di dalam rumah, Anda bisa menginjak benda tajam tanpa menyadarinya kerana kurangnya rasa di kaki. Gunakan sepatu dan kaos kaki yang tepat. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan tekanan, lecet atau luka. Apalagi jika Anda tidak bisa merasakan sakit di kaki. So the tips are, pilih sepatu yang pas dan nyaman. Hindari sepatu berhak tinggi. So high heels, try not to wear it. Sandal yang jepit atau sepatu runcing di ujungnya. Gunakan kaos kaki yang lembut dan menyerap keringat tanpa karet yang terlalu ketat atau jahitan besar. Periksa bahagian dalam sepatu sebelum memakainya. Pastikan tidak ada benda tajam atau permukaan kasar. Yang ketujuh, periksakan kaki secara rutin ke doktor. Setiap kali kontrol diabetes, pastikan doktor atau perawat memeriksa kaki anda. Nombor 8, pertimbangkan untuk konsultasi dengan spesialis kaki. Seseorang podiatris, iaitu doktor kaki, dapat membantu dalam perawatan kuku, kapalan dan pemilihan sandal sepatu yang sesuai. Jika anda berisiko tinggi mengalami masalah kaki, misalnya pernah memiliki ukus atau aliran darah yang buruk, kunjungan rutin ke podiatris bisa membantu mencegah komplikasi yang lebih serius. Jadi kesimpulannya, to round it off, to summarize everything, mencegah ukus kaki dimulai dari perawatan harian, everyday, kontrol gula darah yang baik, dan pemeriksaan medis rutin. Anggap saja kaki anda sebagai fondasi hidup anda. Kaki yang sihat membantu anda tetap aktif, mandiri, dan terhindar dari masalah kesihatan serius. Sedikit perhatian setiap hari bisa membuat perbezaan yang besar. Terima kasih. Dokter, apakah ada perubahan gaya hidup tertentu yang secara signifikan mengurangi risiko komplikasi kaki pada penderita diabetes? Are there specific lifestyle changes that significantly reduce the risk of food complication in diabetic, doctor? Yes, there are. There are many steps that the diabetic patients that can take. For example, nombor satu, yang penting itu kontrol kadar gula darah anda. Ini adalah langkah yang paling penting. Jika kadar gula darah tetap tinggi dalam waktu lama, itu bisa merosak saraf dan pembuluh darah, terutama di kaki. Akibatnya, anda bisa mengalami mati rasa, luka yang sulit sembuh, dan sirkulasi darah yang buruk. Semua ini, all of this,
akan meningkatkan risiko ukus kaki diabetes. So you must work together with your doctor. Bekerjasama dengan doktor anda untuk menangani diabetes. Ini termasuk minum ubat sesuai resep, memeriksa kadar gula darah secara rutin, makan makanan sihat dan seimbang, berolahraga, rutin menjalani pemeriksaan kesihatan, dan jikalau gula darah anda dalam rentang yang sihat, seluruh tubuh termasuk kaki akan berada dalam kondisi yang lebih baik. Number 2, very important. Stop smoking. Berhenti merokok. Merokok merosakkan pembuluh darah dan mengurangi aliran darah, terutama ke kaki. Sirkulasi darah yang buruk akan membuat luka lebih sulit sembuh dan meningkatkan risiko infeksi dan ukus. Jika anda merokok, konsultasi dengan doktor tentang cara berhenti. There are many programs, medications, obat dan support group yang bisa membantu. Berhenti rokok adalah salah satu langkah terbaik untuk memperbaiki circulation dan menjaga kesihatan jangka panjang anda. Tetap aktif secara fizik juga penting. Okay, so must exercise. Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke kaki serta membantu mengkontrol kadar gula darah, menjaga berat badan dan juga memperbaiki emosi. Usahakan untuk beraktiviti your activity setidaknya 30 minit every day. So try and exercise for 30 minutes every day. Misalnya jalan kaki, swimming, berenang, bersepeda, latihan dari kursi jikalau mobilitas terbatas. So if your mobility is not so good, you can still exercise from your chair. So pastikan anda menggunakan sepatu yang terbaik dan periksa kaki setelah berolahraga. So after you exercise, just make sure you also look after and check your foot, make sure you've not injured it as well. The next step is also important. You must look after your body weight. So if your body weight, try and turunkan berat badan jikalau diperlukan. Kelebihan berat badan menambah tekanan pada kaki dan sulit untuk menangani diabetes. Penurunan berat badan walaupun sedikit bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan it will also soften the pressures on your leg, mengurangi tekanan pada kaki. Makan makanan yang sihat, kontrol porsi dan aktiviti rutin dapat membantu. Konsultasikan anda dengan doktor atau ahli gizi untuk mendapat rencana yang sesuai. So to summarize it all, there's a lot of things there to do. So to stop complications from diabetic foot ulcers, we need to mengontrol gula darah, tetap aktif, berhenti rokok. Bisa melindungi kaki dan menghindari masalah serius seperti utus atau amputasi. So if you take a small step every day, you dapat memberi impak yang besar untuk kesihatan dan kemandirian jangka panjang anda. Thank you. Sahabat Sonora, di segmen ketiga ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Chok tentang pencegahan dan intervensi dini pada penyakit ulkus kaki diabetik. Lantas apa saja upaya pencegahan pada penyakit ini? Kita akan membahasnya saat lagi di segmen keempat nanti. Kembali saya Andri Komarudin ingatkan untuk sahabat Sonora yang menonton melalui aplikasi Express Radio, ayo klik langsung banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas handphone Anda atau laptop Anda. Nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama dokter-dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Radio Sonora FM 98 Surabaya di program Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Saya Andri Komarudin akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih sahabat Sonora. Anda masih mendengarkan program spesial talkshow kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia di Radio Sonora FM 98 Surabaya. Kita masih bersama Asal Profesor Dr. Edward Cho Tieng Cek, konsultan bedah vaskular di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Sahabat Sonora, saya ingatkan Radio Talkshow Kesehatan bersama Northern Heart Hospital Penang Malaysia kali ini bisa Anda akses melalui berbagai cara. Anda kalau suka hanya mendengarkan secara audio saja, Anda bisa gunakan gelombang analog FM 98,0 Surabaya atau klik streaming sonora.co.id play menu Surabaya. Sementara Anda yang suka menonton secara visual, bisa Anda akses akun YouTube Sonora Surabaya dan akun YouTube Sonora Jakarta, serta aplikasi Xspace Radio. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Xspace Radio terlebih dahulu di handphone dan juga PC Anda. Khusus untuk yang mengakses acara ini melalui aplikasi Xspace Radio, jangan lupa klik banner Northern Heart Hospital yang ada di bagian atas. Begitu Anda klik, nanti Anda akan terhubung secara langsung dengan website dari Northern Heart Hospital untuk mengetahui berbagai informasi lebih lanjut tentang aneka layanan dan appointment visit yang bisa Anda lakukan bersama para dokter yang ada di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dokter Chokes, menurut Anda, mengapa masih banyak pasien yang mengalami tuka atau infeksi tingkat lanjut? Apakah karena kurangnya kesadaran, akses ke perawatan, atau hal lain? Why do you think many patients still present with advanced, unclear, or infection? Is it lack of awareness, access to care, or something else, doctor? Yeah, this is something that we have been trying to prevent for a long time already. Sayangnya, masih banyak orang dengan diabetes yang datang ke rumah sakit atau klinik dengan ukus kaki yang sudah parah atau infeksi serius dan kadang sudah membutuhkan amputasi. So, mengapa hal ini masih sering terjadi? Faktanya bukan karena satu alasan saja, melainkan karena gabungan beberapa faktor. So, for example, firstly, nombor satu, pasien tidak tahu bahawa ini masalah serius. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran. Banyak orang tidak menyadari bahawa luka kecil atau lecet di kaki bisa berubah menjadi masalah yang besar. Diabetes bisa merusakkan saraf sehingga mereka tidak merasakan nyeri. Luka bisa memburuk tanpa mereka sadari. Dan saat luka mulai terasa sakit atau semakin memburuk, seringkali sudah terinfeksi. Yang kedua, the second reason is mereka menunggu terlalu lama untuk ke doktor. Ada orang yang menyadari ada masalah di kakinya, tapi berfikir, nanti juga sembuh sendiri. Mereka mungkin mencoba perubatan rumahan atau menghindari ke doktor kerana takut, malu atau tidak punya biaya. Namun semakin lama menunggu, semakin sulit untuk mengobati. Luka kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang membutuhkan operasi atau amputasi. Nombor tiga, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Tidak semua orang punya akses mudah ke doktor, klinik atau spesialis kaki. Ada yang tinggal jauh, tidak mampu melakukan kontrol rutin atau tidak punya transportasi. Beberapa tidak punya asuransi atau wang untuk membeli ubat dan sepatu khusus. Tanpa perawatan rutin, masalah kecil sering tidak terdeteksi sampai sudah menjadi serius. Yang keempat, mereka mungkin kesulitan mengendalikan diabetesnya. Menjaga gula darah tetap stabil setiap hari bukan hal yang mudah. So it's not easy to control diabetes even if you want to. Ada yang kesulitan mengatur pola makan, lupa minum ubat, atau memiliki penyakit lain. Jika kadar gula darah terus tinggi, lama-lama kaki akan rosak
dan risiko ukus serta infeksi akan semakin meningkat. So to summarize, people with diabetes sering mengalami ukus kaki yang parah kerana kurangnya kesedaran, terlambat mencari pertolongan, akses pelayanan kesihatan yang terbatas, dan kesulitan dalam menangani diabetes. Itulah sebabnya edukasi, pemeriksaan awal dan dukungan yang baik sangat penting agar masalah bisa ditangani lebih awal dan orang tetap sihat serta bisa menjaga kakinya. Thank you very Mhm. much. Oke, this is the last question. Apa pesan Anda kepada pasien diabetes dan keluarga mereka yang mungkin mengabaikan gejala kaki atau menunda perawatan? What is your message to diabetic patient and their family or caregiver who might be ignoring food symptoms or delaying care, dokter? Yes, thank you for this question. So I spend a lot of time talking to my patients with diabetes, and I will give this same message. Jadi jika Anda atau orang yang Anda sayangi memiliki diabetes, ada hal yang sangat penting untuk dipahami. Masalah pada kaki bisa menjadi serius dengan sangat cepat. Luka kecil atau lecet yang bisa berubah menjadi infeksi, ukus atau yang lebih parah lagi akhirnya akan menyebabkan amputasi jika tidak ditangani tepat waktu. Jadi, jika Anda melihat perubahan pada kaki Anda seperti kemerahan, bengkak, luka yang tidak sembuh atau hanya mati rasa atau kesemutan, jangan abaikan dan jangan tunggu sampai mungkin sembuh sendiri. Pada penderita diabetes, penundaan sedikit saja bisa membawa akibat yang besar. Kami tahu hidup bisa sangat sibuk. Mungkin Anda khawatir soal biaya berobat atau mungkin Anda sudah terbiasa menahan rasa tidak nyaman. Tapi ketika menyangkut kesihatan kaki Anda, penanganan awal bisa menyelamatkan nyawa dan anggota tubuh. Mendapatkan bantuan lebih awal bisa mencegah rasa sakit, infeksi, rawat inap di rumah sakit atau kehilangan jari atau kaki. Dan bagi keluarga, peranan kalian sangat penting. Perhatikan kesihatan kaki orang terdekat Anda yang memiliki diabetes. Tanyakan apakah mereka sudah memeriksa kaki mereka kebelakangan ini. Bantu mereka jika mereka kesulitan melihat atau menjangkau kakinya. Ingatkan mereka bahawa ini bukan hanya soal kaki, ini soal tetap bisa bergerak, mandiri dan hidup sehat. So the final message is, kalau ada yang melihat tidak normal, segera bertindak. Hubungi doktor, periksakan, lebih baik waspada daripada menyesal kemudian. Kaki Anda membawa Anda menjalani hidup. So, mari kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Sahabat Sonora, untuk informasi lebih lengkap dan appointment pengobatan dan perawatan di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia, klik website nhearthospital.com. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut, silakan sekarang juga menghubungi nomor telepon +604 217 5588. Sekali lagi, +604 217 5588 atau WhatsApp +60 12 332 8505. Sekali lagi, WhatsApp +60 12 332 8505. Jangan lupa follow Instagram @nheartpenang. Sampai di sini sahabat sonora kebersamaan kita di Radio Talkshow Kesehatan Spesial bersama Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Dr. Edward Chok, terima kasih banyak untuk edukasinya. Semoga apa yang kita perbincangkan hampir 1 jam ini bermanfaat dan menjadi solusi untuk sahabat Sonora yang ingin menjalani perawatan dan pengobatan di Northern Heart Hospital Penang, Malaysia. Thank you so much, Dr. Chok. Thank you very much for having me. Terima kasih. Andre pamit undur diri. Sampai jumpa.
Terima kasih telah Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Northern Heart Hospital, Penang, Malaysia. Telepon +604 217 5588. WhatsApp +60 12 332 8505. Website www.enhearthospital.com. Follow Instagram @enheartpenang.